Bang. Bisa kita mulai, Bu Ibu? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu, santriwati, akhwat secara keseluruhan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih mudah langkah kita Allah beri demi mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan dengannya kita bisa beranjak dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan untuk pembahasan tema kita pada kesempatan kali ini masih pada 50 larangan bagi wanita. Kenapa yang kita bahas adalah larangan? Karena ketakwaan dan ketaatan Allah perintahkan dalam surah At-Taghabun yang bersifat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah semampu kalian, kata Allah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang perihal ini dalam hadisnya, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dari sinilah kita mengapa mengambil langkah untuk kiranya kita lebih fokus pada larangan ketimbang perintah. Rasul menyebutkan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang hendaklah dihindari, dijauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan untuknya, kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Datangilah semampu kalian. Oleh karenanya beranjak kita dari sini untuk lebih banyak menjaga larangan-larangan apa yang diwanti-wanti oleh syariat kita agar terhindar dari dosa dan maksiat. Semua kita adalah hamba Allah yang keluar dari keturunan Adam alaihissalam, yang mana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam memiliki kelalaian, kekhilafan, dan juga kesalahan. Maka berusaha
itu adalah hal yang mesti kita raih. Ibu-ibu, akhwat sekalian, kita sampai pada larangan yang ke-12, di mana pertemuan yang lalu terakhir tentang larangan memasuki kamar mandi umum. Nah, pada kesempatan pagi kali ini kita beranjak ke larangan yang ke-12, yaitu larangan memandang lelaki yang bukan mahram. Dan ini adalah yang biasa dilakukan umumnya kita saat ini di zaman fitnah, memandang lelaki yang bukan mahram, bukan ayah, bukan abang, bukan adik, bukan bukan orang-orang yang disebut dengan mahram, yang haram untuk dinikahi. Apalagi di zaman milenial seperti ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Apakah itu kemudahan untuk ketaatan? Apakah itu kemudahan untuk kemaksiatan? Semua dimudahkan. Memandang yang bukan mahram, melihat kepada yang bukan benar untuk dilihat, terbuka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya riwayat Bukhari, ala kulli nafsin min bani Adam kutiba hadzuhu minaz zina. Setiap jiwa dari keturunan Adam telah dituliskan baginya bagian dari zina. Seluruhnya tanpa terkecuali. Adraka dzalika la mahalah. Dia menyadarinya, dia mengetahuinya, enggak ada pembatas bagi. Fal ainu zinahan nadhru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zina mata adalah an-nadhru. Melihat, memandang, menatap yang bukan mahramnya. Wal adhanu zina al-istima'. Dan telinga-telinga cara berzinanya adalah dengan istima', mendengarkan dengan penuh pendengaran. Wal yadu zinahal batshu. Adapun tangan, cara berzinanya adalah al-batshu, menggenggam, menyentuh. War rijlu zinaha al-mashyu. Dan kaki cara berzinanya dengan berjalan. Wal lisanu zinaha al-kalamu. Lisan berzinanya dengan cara mengucapkan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati memiliki hawa, keinginan, wa yatamanna, dan angan-angan, membayangkan. Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farju. Puncaknya adalah kalau ingin tahu benar atau tidaknya adalah lihat bagaimana kemaluannya berbicara, membuktikannya dengan itu. Maka mata yang memandang dengan pandangan, bukan pandangan yang masih dalam ranah dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Loh, ada pandangan yang dibolehkan. Nah, sekedar boleh. Tapi jangan diperturutkan. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi, ya Ali la tattabi'in nadhra an-nadhra. Ini terjadi dan menimpa pada Ali ibnu Abi Thalib. Wahai Ali, kata Rasulullah, la tattabi'in nadhra an-nadhra. Jangan iringi pandangan pertama dengan pandangan yang lain. Makanya hati-hati dengan pandangan pertama, ibu-ibu. Nah, ya. Ini pandangan pertama ini bahaya. Kenapa? Karena sudah dilarang sama Nabi pandangan pertama, pandangan selanjutnya, maka pandangan pertama tak berkedip. Pandangan pertama tak beranjak. Tengoknya betul-betul. Apa dibilang? Saya mubazir. Terutama mungkin barangkali sesuatu yang tidak didapati dari suaminya. Wal'iyadzubillah. Maka kata Rasulullah, fa inna lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Boleh bagimu memandang yang pertama dan tidak pula selanjutnya atau yang terakhir. Kadang tengok pertama ganteng abang itu. Pas pula yang tengok duda. Tambah pula musim durian, duren duda keren. Boleh memandang hanya pandangan pertama, tak sengaja, karena pandangan pertama identik tidak sengaja. Keterlihat, ditutupin, tapi selah tangannya masih terbuka. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Adapun kaki yang disebutkan Nabi dengan cara melangkah identik dengan ia bantu menggunakan kaki untuk melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan fulan, bercengkrama awalnya, lalu berbicara, biasanya curhat. Ketika sudah sampai pada poin ini, mulailah ada tanggapan-tanggapan. Nah, wal lisanu zinahul kalam, ya, seperti curhat, seperti melengkok-lengkok suaranya dengan cara yang berlebihan, walaupun suara bukan termasuk aurat, namun dengan suara bisa berzina. Dengan suara-suara yang afwan mungkin barangkali terhitung seperti mendesak, gelemah gemulai, berbicara kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, kalau bisa keluarnya kayak suara jantan, apa? Ada apa bang? Kalau bisa pakai bahasa Batak, dolai, gitu. Gini-gini bu, sikit-sikit tahu, walaupun kita orang Jawa. Jangan pula nanti kalau ngomong sama laki-laki yang bukan mahram pakai bahasa logat Jawa. Nopo mas? Pados nopo? Nah. Pakai bahasa Batak, ya. Aha. Ya, gitu. Suaranya kayak suara jantan. Ya. Wal lisan zina al kalam wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati yang terkadang kita nggak bisa bentengi, ya ibu-ibu, akhwat, terutama yang masih gadis. Ini adik-adik santriwati, dengar dulu aja ya. Nah, ini mungkin belum ranah antuna. Ala kulli hal, ini untuk akhwat yang belum menikah. Terkadang memiliki perasaan-perasaan kepada lelaki tetangga, apalagi 5 langkah dari rumah. Berawal daripada apa? Terutama nih, alhamdulillah di sini
khusus akhwat ya, pondoknya. Kalau pondok-pondok yang bercampur antara ikhwan dan akhwat walaupun terpisah dalam bentuk bangunan tapi identik, kalau sudah masuk grup wali santri berkumpul semua, nah ketika pulang cari tahu, oh ini wali santri laki-laki ikhwan. Nah mulailah chat, mulailah begini dan begitu. Nah akhirnya memiliki perasaan tertentu, menghayal, mengingat, memandang, walaupun cuman apa? Dengar suara, walaupun cuman apa? Dapat chattingnya. Nah mulailah apa? Dakwah sirri, yang mungkin barangkali sempat berdusta bahwasanya Nabi tidak nuntaskan dakwah sirnya di Makkah. Wah bahaya nih. Nah dzalika yukadzib wa yusaddiq al-farju. Nah oleh karenanya ibu-ibu dan akhwat seluruhnya, Allah sudah menegaskan wa qulil lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Wahai Muhammad, qul, katakanlah, lil mu'minat. Jadi kalau adik-adik santri mungkin sudah tahu, kalau qala yaqulu pasangannya apa? Lam. Qul li fulana. Quli li fulana. Quli li ustad. Quli li ustadah. Nah, pakai lam. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah pada wanita-wanita mukminah, yaitu para sahabiat yang hidup di zaman Rasulullah, yaghdudna min absarihin, kiranya ditundukkan pandangan mereka. Nah, apakah ini hanya di dunia nyata, tidak berlaku pada dunia maya? Tentu kedua-duanya berlaku, nyata maya, dua-duanya berlaku. Apalagi nih, seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, sekarang kita hidup di zaman milenial, semua serba ada, film-film tersebar. Ini terutama akhwat masyhur dengan kecintaannya pada film-film drama Korea. Pinter. Kayaknya ini mantan-mantan ini, atau masih? Ana mancing situ enggak? Ya. Drama Korea ya, kalau orang bilang laki-lakinya habis, kenapa? Karena tak berjenggot katanya ya. Dan akhwat perlu tahu, ternyata setiap negara itu membuat film-film itu ada sesuatu di balik negara mereka. Ketahuilah bahwasanya Amerika banyak membuat film hero. Kenapa? Karena di Amerika banyak kriminal. Mereka harapkan ada hero yang bakal menyelamatkan yang menyelamatkan dari kasus-kasus kriminal ini. Makanya mereka membuat film-film mengandung semua unsur hero. Ya, film-film yang ada. Ya, jangan salah. Kenapa Korea banyak menayangkan film-film drama? Ternyata presentasi Korea itu banyak perceraian. Jangan kagum. Setiap negara itu memunculkan filmnya. Nah, di Indonesia banyak film hantu, kenapa? Biar melatih orang berani, tapi ternyata makin takut. Itu setiap negara memunculkan filmnya masing-masing. Makanya hati-hati. Ya, ibu-ibu bentengi anak putrinya. Nah, kalau mungkin anak putrinya di pondok, ya doakan mereka agar kiranya ketika pulang sekolah, pulang dari pesantren tidak melampiaskan. Mak, kan udah di pesantren sekian bulan, pinomatlah 2 pekan ini boleh dilampiaskan. Nah, jangan sampai terlalu berlebihan dalam memanjakan anak. Pantau mereka ibu-ibu. Wa yahfadna furujahun, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya.
Oke, seorang mukminah itu memang semestinya demikian, menjaga pandangan, menjaga kemaluan agar tidak meletakkan pada hal-hal yang tidak pantas. Nah, sering terjadi karena memang pandangan yang tajam. Nah, sekarang banyak sekali kita dapatkan perselingkuhan karena apa? Ada permainan mata di sana, pandangan-pandangan yang tak semestinya. Terutama ini kita semua yang mungkin barangkali menikmati rumahnya dengan keberadaan televisi. Kadang-kadang di film-film itu walaupun bukan drama Korea ada nampak aurat laki-laki. Apa contohnya? Barangkali laki-laki yang begini dan begitu, atau berenang atau segala macam yang tak mestinya kita lihat, bisa kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, makanya di antaranya contoh mungkin bisa kita belajar agama, keilmuan, hanya sekedar nonton berita di televisi. Atau sini anak pengen tanya ibu-ibu, ada yang nggak punya televisi? Bukan karena nggak mampu ya. Ada ibu-ibu? Ada berapa itu, Bu? Benar bukan karena nggak mampu, Bu. Mampu sebenarnya beli televisi, tapi nggak mau beli televisi. Ada, Bu? Dua orang, Masya Allah. Ini nanti ada ambil ya, Bu ya. Buku kecil. Nah, barakallahu fikuma. Ibu-ibu, ini adalah fadlan minallahi wa ni'mah, keutamaan dan nikmat dari Allah. Tidak memiliki televisi itu tidak sesuatu yang rugi. Berita sudah banyak sekarang kita dapatkan dari gadget, dari smartphone, dari handphone. Mungkin barangkali ibu-ibu yang tidak gemar dengan menyaksikan televisi, sibuk dengan ngurusin keluarga, suami, anak-anak, baca Quran, atau mungkin barangkali baca sirah ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukmin, agar kiranya mengambil suri tauladan dari apa yang telah mereka perbuat. Lihat bagaimana wanita-wanita mukminah seharusnya mengambil ibrah dari mereka. Lihat 4 wanita terbaik, khairun nisa. Siapa itu ibu-ibu? Adik-adik santriwati siapa? Siapa? Aminah. Tuh kayak dipajak ini, Bu. Asia, Maryam bintu Imran, terus Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad. 4 orang ini adalah wanita terbaik, khiyarun nisa hadihi al-arba'ah. Wanita terbaik adalah 4 wanita ini. Asiyah imra'atu Fir'aun, Maryam bintu Imran, ibunda dari siapa? Ibunda dari Nabi Isa. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah, yang sampai disebutkan Rasulullah tidak menikah dengan wanita lain ketika menikah dengan Khadijah. Dan yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad, yang pernah mengeluh kepada Rasulullah tentang capeknya ngurusin rumah tangga, capeknya ngurusin suaminya, capek buat roti sampai minta pembantu. Tapi Rasul menyebutkan dengan doa yang lain yang lebih bermanfaat daripada itu semua. Nah, lihat, ini penting kita pelajari sedikit demi sedikit, seolah-olah kita hidup di zaman mereka, nikmat rasanya. Tapi terkadang apa? Sibuk apa? Nonton drakor, aurat. Nah, yang ke-13 ibu-ibu, larangan yang ke-13 adalah menyentuh laki-laki.
atau sebaliknya. Laki-laki menyentuh wanita. Nah, ini hampir sama seperti poin 3 yang dulu pernah kita sampaikan tentang bersalaman. Ya, kalau salaman hanya seputar tangan, telapak tangan dengan telapak tangan, dan ini bersentuhan antara kulit yang lain. Apakah itu telapak tangan, apakah itu lengan, apakah itu kaki. Nah, terkadang ini yang jadi permasalahan penting manusia, atau khususnya kita para mukminah banyak menganggap sepele. Ini terutama ibu-ibu yang sering pergi ke pasar, ya, pasar, pajak, pekan, atau mungkin barangkali yang kegiatannya memang di pekan, setiap hari ke pekan. Usahakan sebisa mungkin hindari sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Makanya afdolnya seorang wanita itu di rumah, bukan di luar, atau mungkin paling ke pajak. Laki-laki yang belanja, ini ibu-ibu ada nggak yang suaminya ibu-ibu yang belanja? Ibu nggak ikut belanja, di rumah aja. Oke. Ada, Bu. Suaminya kerja semua. Oke. Nah, jadi cuman kita yang belanja, nggak ke pajak, ke kedai. Oke. Nah, alhamdulillah sebagai wanita, sebagai istri, atau mungkin barangkali akhwat yang nantinya belum menikah, yang akan menikah. Nah, usahakan sebisa mungkin hindari yang namanya pajak pekan. Nah, jangan sampai kita menjadikan suami-suami kita cemburu, ya. Dan jangan pula sampai kita menjadikan suami kita hilang rasa cemburunya, itu dayus. Kenapa? Sudah biasa melihat istrinya berbaur dengan laki-laki lain di pasar, di pajak, di pekan, bahkan mungkin barangkali bersentuhan kulit. Wala'iyadzubillah. Kalau tidak sengaja beda kasusnya. Oleh karenanya, bahkan ketika tawaf di Baitul Haram, ini sering terjadi permasalahan yang sangat urgen, yaitu laki-laki dan perempuan berdesak-desakan untuk mengambil hikmah daripada mencium Hajar Aswad. Ya, gak usah jauh-jauh, Bu, di rumah banyak, Bu, suami-suami ibu mungkin barangkali aswad tenan Ustaz. Nah, ya, Hajar Aswad, ya, terkadang apa, desak-desakan, saling bersentuhan kulit, atau mungkin barangkali yang lebih fatal, perkara mencium Ka'bah bahkan sampai bersentuhan kulit, yang lebih mirisnya sampai bertengkar di rumah Allah. Malu kita, mau ibadah kok sampai bertengkar. Di kiblatnya kaum muslimin lagi. Gimana coba mereka bertengkar di Ka'bah? Kita sholat zuhur di sini, rupanya arah kiblatnya lagi dipakai untuk cekcok. Lucu bukan? Nah, maka kita nanti mungkin barangkali ya Allah mudahkan rezeki untuk berangkat ke sana. Kalau memang nggak sempat untuk mencium Hajarul Aswad, cukup cium telapak tangan, lambaikan ke arah Hajarul Aswad. Tidak menjadi suatu rukun dalam mencium Hajar Aswad. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, laula qabbalaka Rasulullah ma qabbaltuk. Kalau bukan Rasulullah menciummu, saya nggak mau mencium dirimu. Kenapa? Karena khawatir kesyirikan. Ya. Apalagi orang-orang Indonesia nih, kreatif kali. Nah, nggak dapat Hajar Aswad, kiswah Ka'bah dipakai, digunting. Nah, bersempit-sempitan, berdesak-desaan. Nah, usahakan jauhi ikhtilat. Nah, pertemuan laki-laki dan perempuan sampai bersentuhan kulit atau mungkin barang berjabat tangan. Jadi ibu-ibu yang sudah mengerti hal ini, jangan sampai marah. Kalau mungkin barangkali keponakan iparnya, ya, kita punya suami, keponakan suami maksudnya,
yang laki-laki, ya, atau mungkin barangkali adik ipar kita sendiri tak mau menjabat tangan kita, nggak seperti dulu ketika mereka masih sebelum balik. Nah, jangan kecewa, dan hal ini pernah kita alami, ya, pernah kita alami ketika kita sudah mengetahui hal ini, hal yang dilarang dalam syariat Islam, yang biasanya dulu ke pondok selama 6 tahun pulang pergi selalu salam sama ya bibi ipar, ya istrinya Pak Le, cium tangan kalau mau pergi, cium tangan kalau sudah sampai ketika liburan. Ketika sudah tahu ilmunya tak cium tangan lagi, jadi pembahasan besar di keluarga. Ya, jangan sempat seperti ini. Mungkin barangkali kita yang sudah paham ilmu agama, ya cukup, stop, hentikan, jangan diteruskan. Nah, jangan sama seperti mereka-mereka yang belum belajar. Namun alhamdulillah beliau sudah mengerti sekarang. Nah, sudah faham. Lihatlah bagaimana kerasnya peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu-ibu dan akhwat sekalian, tentang bahayanya orang-orang yang menyentuh atau bergesekan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. La an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhiyatin min hadid. Kalau andai kata ditusukkan di kepala seorang laki-laki atau mungkin barangkali sebaliknya dengan jarum yang terbuat dari besi, ya, khairum min an yamassa imra'atan la tahillalah, lebih baik ketimbang nyentuh kulit wanita yang tak halal baginya. Atau sebaliknya, perempuan nyentuh kulit laki-laki. Nah, ya, seperti itu. Ini permasalahan untuk menjauhi sentuhannya ibu-ibu. Sehingga jangan sampai kita dapatkan permasalahan ini disandingkan dengan permasalahan fikih tentang menyentuh yang bukan mahram batal wudu. Ya, itu nanti beda ceritanya. Nah, itu tentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya aula mastumun nisa, ya. Nah, tentang batalnya wudu karena menyentuh wanita. Namun sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyebutkan ini adalah lamastumun nisa ai biman al-wata' awil jima', berhubungan badan, bukan bersentuhan kulit. Karena kalau bersentuhan kulit bahaya. Nah, nanti di Makkah di Masjidil Haram ketika tawaf tak sengaja tersenggol, batal dong wudu, ngulangi lagi tawafnya, kan nggak mungkin. Nah, atau sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'i mengatakan ini sentuhan kulit secara umum, ya, bersentuhan kulit batal. Maka kita dapatkan umumnya orang yang bermazhab Syafi'i kalau bersentuhan kulit batal wudu, sengaja nggak sengaja. Namun mereka bedakan kalau tawaf beda katanya. Nah, seperti itu, ya, masing-masing pendapat. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, seandainya seorang laki-laki bersesak-sesak dengan babi yang penuh lumpur atau tanah. Bayangkan Bu, ada babi, nah, nggak tahulah. Ini ibu-ibu yang pernah jumpa atau belum pernah jumpa, dalam keadaan berlumpur, berbadan dengan penuh tanah. Lebih baik baginya daripada jika bahunya bersesak-sesak dengan bahu wanita yang tidak halal baginya. Nah, senggolan sama babi, ya Bu, jangan malu-malu, nanti bahaya. Nggak ada di kamus bahasa Indonesia itu, KBBI, kamus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang babi. Bahasa yang babi itu yang hidungnya lebar. Enggak. Ini kadang-kadang kita salah juga ya menanamkan kepada anak-anak. Ini namanya apa? Ya katakan bosnya namanya anjing. Jangan namanya apa? Gunggung. Nanti dia ketika sekolah sebutkan nama hewan-hewan yang biasa dipelihara dan lidahnya menjulur. Gunggung. Salah sama gurunya.
Ya ajarin, cuman lagi sampaikan. Nah, di Indonesia menyebutkan hal itu tabu, gitu aja suka. Namun di Arab enggak ya Bu ya. Anjing kalau disebut anta kalbun, itu mereka bangga. Ya, bangga. Kenapa? Anjing adalah hewan yang paling amanah di antara seluruh hewan. Paling amanah, ya. Tapi jangan sekarang ya Bu ya. Nah, jangan sekarang, bahaya. Nah, bahkan ada dulu di LIPI ya, kata asatidzah kita, Syekh dengar gitu mahasiswa dialog ngobrol ke anta kalbun, marah. Syekhnya heran, kenapa marah gitu kan? Kalbun itu hewan yang luar biasa. Bahkan ibu-ibu tahu bahwasanya nasab Rasul kita sampai kepada seorang kakek beliau yang bernama Kilab. Nah, apa arti Kilab? Jamak kalbun. Nah, anjing-anjing. Malu kita punya nabi keturunan anjing. Namanya ya, bukan namanya, bukan namanya Kilab. Nah, oke, Indonesia aja seperti itu, semua sedikit-sedikit tabu, Nah, katakan babi. Nah, babi, tapi jangan ditujukan ke orang tertentu ya. Kita masih punya etika dalam ini. Ya, karena kalau babi pun disuguhkan kepada orang Arab pun mereka benci. Kenapa? Babi punya keburukan-keburukan yang banyak. Nah, jadi lebih baik berdesak-desakan dengan babi yang berlumpur daripada bersentuhan pundak dengan wanita atau dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu dengan laki-laki, kalau laki-laki seperti kita dengan perempuan, ya. Dipajak, di pekan atau mungkin orang di kerumunan tertentu, terutama di mana? Nah, yang sering terjadi di mana? Di konser. Ini sering kita perhatikan ya. Bahwasanya orang siap berdesak-desakan dari jam sekian sampai jam sekian, bertabrakan badan, bersentuhan kulit. Nah, sudah berapa maksiat yang dilakukan? Kita mencoba untuk menghindarinya, dan ini banyak manusia menganggapnya biasa, dan kita sebagai wanita mukminah mencoba untuk menghindarinya. Al Hasan bin Ali pernah berkata, janganlah kalian mengajak istri-istri kalian untuk berdesak-desak atau bersesak-sesak dengan orang-orang kafir atau fasik di pasar. Ya, jangan Bu. Kalau mau, udahlah abang aja lah. Adik malu. Adik begini, takut begitu. Nah, ini Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah itu sudah kami terapkan dalam keluarga kami sudah menginjak hampir 2 tahun ini. Kita yang belanja, bahkan tadi Bu barusan kita belanja tadi pagi. Nah, sebelum kemari, oke, belanja dulu, ya. Malu, ya biasa Bu. Makanya kalau harga cabai itu tahu sekarang lagi melambung ya. Nah, cabai alhamdulillah sudah mulai turun. Ya, bawang melambung segala macam ya, telur ya, udah paham ya. Malu nggak? Alhamdulillah ala kulli hal, dari sejak lajang pun kadang-kadang belanja ke pasar, sejak lajang kadang-kadang bawa cutting. Ya, kalau kita sekarang yang bawa cutting Bu ya. Ya ibu-ibu kalau bisa alhamdulillah punya suami yang mungkin barangkali mau belanja, ini nilai plus, tapi jangan pula nanti terlalu dipaksakan. Kalau memang nggak mau belanja di pasar, kan ya udah di kedai. Di kedai kan agak sedikit nggak terlalu padat, sesak seperti di pajak. 6. Larangan yang ke-14, ibu-ibu dan akhwat, ini mungkin barangkali menjadi pembahasan kita yang ketiga pada pagi hari ini. Larangan berlemah gemulai. Larangan berlemah gemulai dalam berbicara. Dalam berbicara. Jadi kalau ngomong jangan diayun-ayun suaranya. Ya, jangan dicengkok-cengkokkan kayak orang lagi lomba MTQ. Ya,
ngomongnya pun pakai nahawan, ya. Pakai nahawan, bahaya nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 32. Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai nisanya para nabi, nisanya nabi. Artinya apa? Istri-istri nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian bukan seperti salah satu di antara wanita-wanita yang lain. Artinya kalian berbeda dengan sahabiat. Kalian berbeda dengan muslimat secara umum. In ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Maka caranya gimana? Kalau kalian yakin atau berkeinginan, maka jangan takhda'na bil qaul ketika dalam berbicara. Jangan terlalu lembutkan suaranya. Jangan terlalu lemah gemulaikan suaranya. Nah, mau beli apa, Kak? Contoh si pembeli laki-laki. Beli bawang. Aduh, bahaya nih. Ya, beli cabai. Beli apa, Kak? Beli cabai. Gitu. Beli apa, Kak? Beli bawang berapa, Bang? Seperempat. Nah, gitu. Agak dijantan-jantankan sedikit. Jangan pula dicengkok-cengkokkan. Beli cabai. Panjang dia. Nah, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan sampai nanti ada hati-hati yang ada penyakit di dalamnya untuk pengen kali dengarkan hal yang sama berulang kali. Jadi kalau ada penyakit-penyakit hati ini biasanya kepengen, ulanglah. Gimana caranya? Ajak ngobrol. Jadi sehingga kadang-kadang perempuan ditanggapi obrolannya ini kadang-kadang langsung nyangkut. Apalagi kalau mau dengerin curhatan perempuan. Wah, nih ibu-ibu atau akhwat nih, atau adik-adik santriwati. Ya, adik-adik santriwati ini masih masa puber nih, puber pertama. Dibentengin, mohon ibu-ibu yang mungkin barangkali ya adik-adik santri termasuk anak-anak ibu, ketika pulang dibentengi. Kalau di sini insya Allah dibentengi sama ustadz sama ustazahnya. Nah, kenapa? Karena mereka nggak boleh pegang HP kan. Nah, oke. Jadi kalau di rumah Bu kasih benteng yang benar-benar. Jangan sampai mereka dekat atau mungkin barangkali curhat, terutama yang baru masuk sanawiyah kelas 1 ini, dekat dengan temannya waktu SD, ngobrol bareng, curhat bareng, liburan bareng, apalagi naik sepeda bareng, boncengan, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang masih melekat terkadang. Apalagi ya akhwat santriwati, hati-hati. Sekarang zaman fitnah. Jangan sampai rusak kehormatan orang tua dengan cara kita menjelekkan di luar rumah. Nah, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah dengan perkataan yang baik-baik saja, jangan menggunakan lantunan-lantunan bahasa yang tidak baik di depan laki-laki yang bukan mahram. Dan yang terakhir untuk pesan kali ini adalah larangan 15, larangan menanggalkan rasa malu. Larangan menanggalkan
rasa malu. Jadi jangan ditinggal-tinggal, Bu, jangan ditanggalkan. Kita wanita, ya ibu-ibu bukan kita ya. Ibu-ibu, akhwat, nah, identik dengan rasa malu. Tunjukkan feminim kita sebagai perempuan. Ya, betul-betul wanita, jaga fitrahnya. Oh, saya perempuan. Malu jangan pernah ditinggal di rumah ketika keluar. Artinya apa? Malu jumpa laki-laki yang bukan mahram, lah malu berkumpul-kumpul dengan orang lain yang di sana terjadi ikhtilat. Terkadang kalau jumpa teman-teman waktu SD, ngobrol lama jadinya. Padahal di sampingnya ada suaminya. Atau mungkin barangkali mengiyakan ketika ada ajakan apa? Reuni bareng. Di sana ada ikhtilat. Ya, di mana kumpulnya? Di rumah guru SD, guru SMP, guru SMA, ya, atau mungkin barangkali ibu-ibu di rumah dosennya, ya, barangkali kalau kuliah. Dan pada zaman ini, zaman modern seperti ini, banyak orang yang mati rasa malunya. Banyak orang yang ditanggalkan rasa malunya. Padahal malu ada termasuk di antara bagian dan cabang daripada keimanan seorang mukmin. Lianna Rasulullah qala al-haya'u syu'batu minal iman. Haya, malu, bukan khojal. Haya, kalau wanita juga ada khojalnya ya. Kalau laki-laki enggak. Haya, khojal, syu'batu minal iman. Bagian dari keimanan seorang mukmin. Kalau malu identik boleh ditinggalkan kalau memang permasalahannya ketika belajar. Ya, jangan malu. Karena para ahli ilmi menyebutkan la yata'allamul ilma al-mustahi wal mutakabbir. Tidak disebut menuntut ilmu yang malu-malu dan orang yang sombong. Malu-malu ketika dia punya jawaban, ditanya ada jawabannya lalu dia tidak menjawab. Akhirnya apa? Jauh dari ilmu, jauh dari kesempatan mendapatkan partisipasi dari seorang guru. Atau mungkin barangkali malu-malu dalam menuntut ilmu. Gimana caranya? Dia terlambat sedikit ke majelis ilmu, ke kajian, ke daurah. Apa yang terjadi? Dia terima duduk di teras, dengarkan dari balik speaker. Jangan. Datang, kalau bisa apa? Maju ke depan. Ya, dekat dengan batas tirai atau bagaimana. Atau lihat pada kesempatan itu adalah monitor atau proyektor yang sudah terpampang di depan. Nah, bagi akhwat, kalau mungkin pengisinya adalah ustadzah, maka mendekat ke meja ustadzah, posisi duduk guru kita. Nah, jangan malu. Malu yang diperkenankan ketika kita bermaksiat, malu di hadapan Allah. Kalau para sahabat dahulu malu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul menyebutkan bukan malu kalau dia malunya kepada Allah dan Rasul. Itu bukan malu namanya, dan itu bukan dibenarkan dalam syariat. Kalau cuma sekedar malu kepada Allah benar-benar. Jadi kalau malu, cuman malu aja sama Allah, ini kurang pas, kurang tepat. Malunya benar-benar, malu kalau bermaksiat Allah lihat. Malu kalau kita dalam keadaan berikhtilat dengan orang lain, bercengkrama dengan orang lain, bahkan bersatu kedut dengan orang lain, dengan yang laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini yang malu benar-benar disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan itu,
maka ia telah merasa kepada Allah dengan sebenarnya malu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah lakukan demikian ibu-ibu, akhwat, termasuk diantara yang disebutkan sebagai yang benar-benar dan jujur dalam malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk pagi kali ini kita telah memutuskan larangan dari poin 12, 13, 14 dan 15. Jadi ada 4 poin kurang lebih yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita ulang bahwasanya yang terbiasa bagi wanita identik memandang laki-laki yang bukan mahram, maka jauhin. Yang kedua, adalah identik menyentuh laki-laki yang juga bukan mahram, atau sebaliknya laki-laki menyentuh perempuan, maka sebisa mungkin dihindarin. Nah, ini umumnya wanita sering melakukan hal demikian, maka coba kita sebagai mukminah kita hindari. Lemah gemulai dalam berbicara, dan yang terakhir adalah menanggalkan rasa malu. Insya Allah pertemuannya akan datang, dan pertemuan yang selanjutnya kalau Allah beri izin untuk kita bisa bertemu kembali, saling mengkaji, maka kita masuk pada poin 16 dan seterusnya dari 50 larangan wanita yang sering dilanggar. Nah, sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan. Nah, untuk ibu yang 2 orang tadi insya Allah ini ya jangan dilihat dari bentuknya ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Anak ingin mengambil faedah dari apa yang sudah nanti ibu lakukan dengan buku ini. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk ibu-ibu sekalian. Nah, boleh juga pertanyaan di luar tema, tapi kalau memang mungkin barangkali di luar keilmuan kita, maka nanti jadi PR, atau boleh kita berikan kepada ustadz yang di sini nanti malam mengisi. Ada ibu-ibu? Nggak ada, pas, alhamdulillah. Oleh karenanya kita tutup majelis kita pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan Allah beri pencerahan kepada kita, mudah untuk melaksanakan apa yang kita dengar. Dan jangan lupa ibu-ibu, nasihat terakhir ana untuk hal-hal yang pernah terjadi di negara kita Indonesia, bahwasanya apa yang terjadi biarlah terjadi tentang yang sudah berlalu kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Jadilah ahlus sunnah, jadilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah menyebutkan menandakan ahlus sunnah atau ahlul hawa adalah dengan doanya, doa mereka. Jadi kalau ahlus sunnah, kata Imam Al-Barbahari, adalah mereka yang mendoakan pemimpin mereka dalam hal kebaikan-kebaikan. Adapun kalau mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, adalah orang yang mendoakan pemimpin mereka untuk hal yang buruk-buruk. Baik-baik didoakan untuk pemimpin, maka mereka ahlus sunnah. Buruk-buruk yang mereka doakan untuk pemimpin, maka adalah mereka contoh ahlul hawa yang mengikuti hawa nafsunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai ahlus sunnah yang sebenar-benarnya dengan cara mendoakan pemimpin kita. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ibu. Ibu.